Oke, jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV berkunjung ke kediaman Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir di Pondok Maunah Sari, Bandar Kidul, Kota Kediri. Kita akan ngobrol santai mawon sama Kiai Hamid dan nanti kita akan bertanya-tanya tentang sejumlah hal. Assalamualaikum, Kiai Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Adi. Ya, Hamid, ini Radar Kediri spesial bertemu dengan Kiai Hamid. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk semua. Ini karena kita sudah jaga jarak, saya akan lepas masker. Kiai Hamid, ini kita ngobrol tentang temanya sholat ini ya, Hamid. Ini banyak orang, termasuk saya, kalau sholat itu kan enggak kusuk-kusuk banget, kadang sering keinget macam-macam, ingat jemuran, ingat kalau rumah lagi bocor gitu, keinget dan banyak hal itu kira-kira bagaimana Kiai? Ini mungkin doa, amalan atau bagaimana caranya agar sholat itu bisa khusyuk ya, semaksimal mungkin bisa khusyuk. Pripun Kiai? Ya, terima kasih Mas Adi. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Menyangkut tentang sholat, saya kira ini timingnya juga tepat karena sekarang Rajabiyah Isra Mi'raj ya. Nanti malam itu puncaknya, dimana sama-sama kita tahu bahwa dari peristiwa yang super mukjizat itu hasil inti adalah kewajiban sholat 5 waktu. Sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sampai akhir beberapa ayat itu yang intinya untuk menjadi orang yang benar bisa meraih kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, syarat utama dan pertama adalah melaksanakan sholat sebaik-baiknya. Karena sama-sama juga kita tahu bahwa sholat ini suatu kewajiban yang sifatnya tanpa pandang bulu, ya, karena memang tidak butuh biaya, hanya kesadaran dan kemauan, sehingga menjadi tiang agama juga. Kalau tiang ini satu runtuh ya otomatis bangunan nggak kokoh. Karena salah satu rukun iman yang kedua setelah syahadat adalah sholatnya. Kemudian ya kita sama-sama menyadarilah bahwa untuk melaksanakan sholat secara khusyuk itu tidak mudah, tetapi harus diusahakan, harus diikhtiari ya. Karena sholat itu gimana ya, namanya sholat kan sebetulnya sholat itu juga nggak lama, khusyuknya 10 menit aja sudah panjang gitu. Ya, yang paling utama saya kira untuk supaya kita bisa khusyuk ini ya harus memenuhi syarat-syarat dasarnya ya. Ya, yang namanya sholat umpamanya harus syarat rukunnya diperhatikan, tata keramanya, adabnya, kemudian ketepatan waktu dan lain-lain lah, itu sambil jalan. Dan ini juga merupakan warning bagi kita setiap bulan Rajab ini, mestinya yang paling penting itu adalah introspeksi. Apa gunanya harus depan rame-rame tapi sholat kita amburadul? Padahal intinya kan sholat itu Mas ya. Jadi setelah kita berusaha memenuhi syarat-syaratnya, baca takbir, baca surat Fatihah, ruku dan itu harus, sebab tanpa adanya pemenuhan syarat-syarat khusyuk itu sulit. Dan khusyuk itu tahapannya setelah syarat-syarat dasar itu sudah ya terpenuhi. Ya. Jadi untuk orang awam kayak kita, saya kira khusyuk itu pengertiannya simpel saja. Jadi melaksanakan sholat dengan khusyuk itu artinya kita melaksanakan sholat 5 waktu secara baik dan benar dan penuh penghayatan. Ya, artinya
kadang kalau seperti yang saya katakan tadi, Yai, kita sering terbayang tentang macam-macam hal ketika lagi sholat, bahkan ngelamun dan macam-macam itu manusiawi kah? Iya, manusiawi artinya memang rata-rata semua orang seperti itu, ya nggak semua ya. Iya, tapi harus diusahakan. Iya, karena memang kurang dilaksanakan secara apa ya, penghayatannya kurang. Iya. Makanya itu Mas Hadi dalam salah satu firman-Nya kan Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashalla. Jadi untuk yang pertama itu adalah tazkiyah, membersihkan konsentrasi dulu. Wa dzakara, baru setelah itu wa dzakara asma rabbih, ingat kepada Tuhan, fashalla, kemudian sholat. Artinya untuk sholat yang benar-benar khusyuk itu harus ada persiapan. Ya, tadi salah satu rukonya sebelum sholat kita harus benar-benar konsentrasi. Kita ini akan menghadap Allah. Artinya menenangkan diri begitu. Iya, menenangkan diri. Menenangkan diri. Itu diterusnya wa dzakara asma, mengingat nama Tuhan sebelum fasolah baru sholat kan gitu. Pertama tazakka, membersihkan bahwa kita ini sebagai hamba sudah diberi nikmat sekian. Salah satu rasa terima kasih adalah kita melaksanakan sholat. Kemudian untuk meraih khusyuk itu saya kira paling mudah bagi orang awam. Ya, kita ini Mas Hadi ya. Itu paling tidak memahami, mengetahui bacaan-bacaan sholat. Itu untuk memagari supaya pikiran kita itu enggak nyelewar ya. Dan namanya orang memang gitu, mustaqbil kayak khusyuk. Nanti tengah-tengah ingat itu. Nah, supaya jangan lari kemana-mana, itu salah satu kiat yang paling gampang yang kita baca ini kita resapi. Makanya Allah Akbar, dunia ini nggak ada, setelahnya Allah kecil. Terus Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah terus. Nah, sampai kita ambil menghayati itu otomatis lamunan kita ya minimal diminimalisir, nggak ngelayang. Ketika kita sujud, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Subhanarabbiyal a'la, sambil ya paling tidak diusahakanlah setiap mukmin kita ini supaya sholatnya itu bisa khusyuk, yaitu memahami di samping syarat-syarat rukunnya yang benar ya. Tumakninahnya jangan tergesa-gesa, jangan sholat seperti pencak gedebak Allah Akbar. Ya Tuhan, Allah Akbar sambil diayati Subhanarabbiyal azim. Itu aja dulu yang untuk mau. Maha suci Allah, sami Allah, Allah Maha mendengar, Rabbana lakal hamd. Artinya meresapi kata-katanya ya. Karena kalau sholat itu ditepati, bacaan-bacaan kita renungi, itu semua sudah tercakup di situ. Apalagi ketika kita duduk dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, itu sudah ada semua kebutuhan kita. Nah, kenapa kita ngelayang? Karena kita nggak menghayati bacaan itu. Kadang pengen buru-buru. Ya, jadi sekali lagi saya kira untuk kita ini paling mudah ya khusyuk yang standar saja lah, bukan kelas kayak Sayyidina Umar sampai dipanah nggak kroso itu ya, itu sudah bukan makom kita. Tapi paling tidak bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat itu kita baca dengan baik, benar, dan kemudian dihayati yang sungguh-sungguh, termasuk bacaan suratnya, Qul huwallahu ahad. Insya Allah kita nggak akan belayang. Betul. Iya, paling tidak itu minimal itu. Jadi intinya kembali, mari kita usahakan teruslah peningkatan sholat itu baik kuantitasnya, kualitasnya. Karena apa? Karena sholat ini merupakan nanti taruhan kita. Jadi nanti ketika kita akan menghadap kepada Allah Sang Maha Pencipta, yang pertama diintegrasi ini adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya insya Allah lolos, yang lain-lain yang apabila ada kurang-kurang dikit dimampu. Tapi kalau sholatnya amburadul, ya jangan harap yang lain. Itu kita sering mendengar dawuh-dawuh seperti itu. Jadi kembali lagi untuk mengikhtiari khusyuk itu yang untuk kita orang-orang awam yang mudah, yang yaitu pertama sebelum sholat kita konsentrasi, dibersihkan dulu lah. Sementara urusan politik, urusan bisnis, 5 menit aja kita mau menghadap Allah sambil kita mengadu dalam sholat itu kan, isinya. Terus kita kawal bacaan kita hayati, insya Allah lah sedikit demi sedikit kita setiap sholat bisa paling tidak konsentrasi menghadap Allah. Ya gitu. Bisa doa yang baik setelah sholat atau sebelum sholat itu
Yai? Ya, kalau biasanya doa-doa itu setelah sholat ya. Setelah sholat. Ya, kalau di ayatnya sendiri, fa idza qadaytumus sholat fadhkurullah. Setelah kamu selesai sholat, ingatlah kepada Allah. Ya, dengan baca apapun lah, istighfar, tasbih. Paling tidak kita memohon ampun lah, karena setiap 24 jam ini banyak kesalahan-kesalahan gitu. Iya. Kemudian doa khusus saya kira secara spesifik nggak ada. Yang kalau di Quran itu ada Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah saya ini orang yang istiqomah, tegak lurus, ikhlas melaksanakan sholat untuk menghadap kepadamu ya Allah. Itu aja saya kira. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Allah, semoga saya dan keluarga saya diberi kekuatan istiqomah dalam melaksanakan sholat. Iya, sudah cukup. Allah paham, malaikat paham itu. Daripada bahasa Arab nggak paham. Jadi saya kira itu aja untuk satu tema. Jadi mari di bulan ini Rajab ini sekaligus bulan di mana diturunkan sholat, kewajiban sholat dan sifat perintahnya tidak main-main karena SK-nya langsung itu. Langsung. Dan itu saja dalam Islam itu yang suatu kewajiban yang sifatnya tidak bisa ditawar. Kaya, miskin, kecil, besar ya sudah balik ya. Orang kaya, orang pejabat, rakyat, wali, nabi, semua wajib sholat. Semua wajib. Jadi kalau ada orang mengaku Islam kok nggak sholat, ya dipertanyakan keislamannya ya. Betul, betul. Terima kasih Mas. Jadi mungkin itu yang mungkin ada yang lain yang ditanyakan. Oke, sementara begitu dulu untuk tema kali ini. Semoga bermanfaat Amin, bagi pemirsa Radar Kediri TV. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan kita juga mohon bersama-sama supaya ke depan sholat kita makin baik, makin berkualitas. Makin berkualitas. Ya, baik waktunya maupun ya, kekhusyuannya. Kekhusyuannya kita lebih bisa meningkat. Ya, terima kasih. Terima kasih, Yai Hamid. Ya. Oke, sementara begitu dulu. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu